Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang kami hormati Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Falah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Wijanto, Bapak Edi Maulana, Bapak Mulyoto, beserta struktur jajaran yang lainnya, dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin jamaah sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada kekasihnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita meraih syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bir balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sallim daiman abada ala habibi khaira khalqi kullihim ya Rabbi bi balligh maqasidana Habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha jalan-jalan ke Pondok Ranji, jangan lupa membawa ketan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita ngaji biar kagak jadi setan. Ya Rabbi Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Baik, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iman yang kita bawa, dengan iman yang ada di lubuk hati kita, serta jasad kita, fisik kita yang kuat, kita mampu melangkahkan dan mengayunkan tangan kita sama-sama mengerjakan perintah Allah, yakni sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita melakukan sholat subuh pada hari ini, kita semua mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu kalau hidupnya udah ada yang jamin, enak apa kagak? Enak ya. Mau apa aja juga udah ada yang jamin tuh. Kata baginda Rasul, orang yang sholat subuh berjamaah itu dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah sholat subuh kita sambung dengan kajian ilmu. Walaupun tidak menyimak, walaupun sambil nyender, tapi kalau duduknya di majelis ilmu, insya Allah lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kira-kira ibu bisa sholat 1000 rakaat? Enggak, 4 aja kadang pinggang udah sakit begitu ya Bu. Apalagi udah berumur begitu, udah nambah usia. Mendingan kalau udah begitu mah Bu, tahu diri. Oh iya, makin tua udah duduknya di majelis taklim aja dah gitu. Masalahnya kenapa? Ono tanah di Sukamulya udah ngawe-ngawe gitu ya, udah manggil-manggilin gitu. Kalau udah tua mah harus tahu diri. Tapi yang muda juga jangan belagu, mentang-mentang tua udah di awe-awe, yang muda santai-santai. Nah, karena umur kagak tahu. Al mautu ya'ti baktatan. Kemarin tuh ngaji kita tuh pertemuan sebelumnya, mati datangnya secara tiba-tiba. Nah, hadirin jamaah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih di bab sunai, bab yang isinya ada 2 nasihat, yaitu udah di akhir-akhir nih sebelum pindah dari bab sulasi namanya. Di bab sunai ini ada 30 makalah. Sekarang kita beranjak ke makalah 28. Nah, jadi kita habisin pada pagi hari ini makalah 28, 29 dan 30. Besok kita udah beranjak ke makalah ke bab sulasi yang isinya 3 nasihat di dalam kitab Nasoihul Ibad. Di bab yang isinya ada 3, itu terdiri dari khamsa wa khamsun, khamsu wa khamsuna mau'izah. Ada 55 peringatan buat kita. Ya, ada 7 hadis dan sisanya adalah asar. Baik ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal maqalatu samina wal ishrun. Dan makalah yang ke-28 an Abi Bakrin Asyibli rahimahumullah ta'ala, dari Abu Bakar Asyibli namanya. Nah, ada waliullah namanya Abu Bakar Asyibli. Nah, Abu Bakar Asyibli. Siapa dia? Wa huwa min azma'il arifin. Beliau adalah salah satu pembesar orang arifin yang ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembesarnya. Qala, beliau mengatakan seperti ini di dalam munajatnya.
Ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Nah, ini ya Bu, ini munajat beliau kepada Allah. Munajat itu manggil-manggil Allah. Munajat, yang namanya munajat, manggil-manggil Allah dalam kesendirian, itu namanya munajat. Kalau manggil-manggil Allah dalam keramaian, namanya istighosa. Kalau manggil-manggil pemimpin dalam keramaian, namanya demo. Ya kan? Jadi harus tahu tuh ibu tuh, yang namanya munajat, manggil-manggil Allah dalam kesendirian, sambil nangis, kegalauannya dicurahin semuanya sama Allah. Ya, sampai kagak bisa beli gas juga diaduin sama Allah. Ya Allah, ini gimana besok masak begitu ya. Tuh, manggil-manggil Allah dalam kesendirian. Kalau dalam keramaian namanya istighosa, begitu ya. Nah, Abu Bakar Asyibli, beliau itu lahirnya di kota Baghdad. Lahir di kota Baghdad, bertumbuh di kota Baghdad pula. Beliau adalah temannya Sohibal Junaid wa man fi asrihi, temannya Imam Junaid al-Baghdadi, yang tauhidnya kita ikutin. Kalau ahli sunnah wal jamaah mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi sama Imam Al-Ghazali di dalam ilmu tasawuf. Masalahnya ilmu yang wajib kita pelajari, ibu bapak, ada 3 ya, yang wajib ini bagi seorang mukallaf: ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih, sama ilmu tasawuf. Oh, ilmu Al-Quran enggak? Lah itu mah udah pasti gitu ya. Maksudnya ini yang enggak boleh nih di dalam kehidupan kita. 3 ranah ilmu ini selalu dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid, akidah, jangan sampai keyakinannya goyang sedikit pun kepada Allah begitu. Ya, kalau kita ragu, hari ini kita ragu, besok yakin, besok ragu, berarti keimanannya belum mantap. Itu kan setiap hari ada. Ilmu fikih setiap hari tentang apa? Ibadah, syariah, tentang hukum. Ilmu tasawuf tentang apa? Tentang akhlak tuh. Hidup harus pakai akhlak. Nah, 3 ilmu ini yang terus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu wajib kita pelajari 3 ilmu itu. Nah, ini masuknya ke ranah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Malikil madhab, Imam Abu Bakar Asyibli ini penganut madhab Maliki. Ya, penganut mazhab Maliki. Asa sab'an wa samanina sanah. Hidupnya sampai umur 87 tahun. Nah, hidupnya sampai 87 tahun. Wa mata sanata arba'mi wa salasina wa salasimiatin. Hidupnya itulah lahir dan meninggalnya pada tahun 334 Hijriyah. Udah lama apa belum? Udah lama ya gitu. Nah, ini salah satu waliullah, pembesar orang arifin yang ma'rifatullah kepada Allah. Ada namanya di tahapan ibadah. Ada toriko syariah, toriko hakikoh, ma'rifatullah. Kalau kita mah masih syariah begitu. Orang yang toriko, zikir terus begitu, jangan sampai meninggalkan syariat. Bahkan dibilangin kalau orang yang udah toriko, walaupun dia bisa terbang, bisa ngilang, tapi syariatnya nggak dijalani, jangan sekali-kali percaya sama orang tersebut. Begitu. Ya, kalau orang toriko berarti syariatnya udah mantep gitu. Kalau kita masih syariat ya Pak,
Iyalah, kita mah kadang-kadang habis sholat juga zikir Allahumma, lantas jalan kita mah gitu. Kalau orang yang udah ma'rifatullah mah, orang yang udah thariqah mah cinta aman zikir sampai kapanpun zikir. Habis subuh dia zikir, habis zuhur dia kerjanya zikir aja. Lah gawainya di mana? Dengan baik mah gitu. Ya, karena udah keyakinannya, udah ibaratnya yakinnya itu udah hakul yakin. Kan ada yakin, ainul yakin, hakul yakin gitu. Ya, kalau digambarin mah gini nih Bu. Kita ibadah kan di Indonesia ngadep kiblat. Kiblat ngadepnya kemana Bu? Ke barat ya. Nah, kalau ada orang yang bilang kiblat udah dipindahin, Ka'bah udah pindah, jadi sekarang sholatnya boleh ke arah mana noh? Bu, timur. Percaya apa kagak? Kagak, karena kita punya keyakinan begitu. Kiblat itu ke arah barat. Itu namanya yakin. Pas suatu ketika kita punya duit, kita ke Ka'bah, langsung melihat dari kejauhan ke Ka'bah. Masya Allah itu Ka'bah. Tambah keyakinan kita kepada Allah. Itu namanya ainul yakin. Kita tambah dekat, megang kiswah Ka'bah. Wow, itu baru kita udah merasakan tuh bagaimana Ka'bah. Selama ini kita sholat hanya menghadap Ka'bah, tapi sekarang kita megang Ka'bah. Nah, keyakinan tambah. Itu namanya hakul yakin. Itu gambarannya kayak gitu. Ya. Nah, kita lanjut ke tema kita lagi. Apa yang beliau katakan di dalam munajatnya? Ilahi. Hebat banget nih waliullah kalau munajat. Ilahi Tuhanku, ini sesungguhnya aku uhibbu, aku senang an ahabbalaka jami'a hasanati. Aku senang ngasih seluruh amal-amal kebaikanku, aku kasih kepada Engkau ya Allah. Aku senang kebaikanku aku kasih, ma'afakri wa dha'fi, meskipun kebaikanku itu bersama kelemahanku, bersama kekuranganku, tapi aku senang ngasih kebaikan ya walaupun sedikit, beserta ada kelemahanku, beserta ada kekuranganku. Aku senang ngasih kebaikanku, seluruh kebaikanku kepada Engkau ya Allah. Gitu. Makanya dia minta balasan nih. Imam Abu Bakar Asyibli ini pinternya orang yang berilmu kayak gitu tuh Pak. Pakaifa la tuhibbu sayyidi, bagaimana mungkin Engkau tidak senang ya Allah antahabali jami'a sayyiati, Engkau kagak senang menganugerahkan, mengampunkan segala kesalahanku, ma'adinaka, sedangkan Engkau ini maha kaya. Nah, gini Bu, kalau bahasa kita mah, ya Allah, saya nih senang ngasih seluruh kebaikan kepada Engkau, meskipun kebaikan saya itu beserta kelemahan saya dan kekurangan saya. Saya senang ngasih semuanya kepada Engkau. Masa sih dengan senangnya saya ngasih kebaikan bersama kekurangan saya, Engkau kagak mau ngasih ampunan kepada saya dengan mengambil seluruh kejelekan saya ya bersama kekayaan, sedangkan Engkau itu kaya. Masa Engkau yang kaya kagak mau ngampunin saya? Begitu. Tuh, pinternya waliullah munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Fa inna sayyiati la tajurruka, sesungguhnya semua kejelekan-kejelekanku itu tidak akan memudaratkan Engkau ya Allah. Walaupun saya nih berbuat kejelekan ya Allah, itu gak bakal mengurangi sedikit kerajaanmu begitu. Gak bisa memudaratkanmu, gak bisa mengurangi level Engkau ya Allah begitu. Wa hasanati la yanfa'uka, dan kebaikan saya yang saya kerjakan gak bakal bermanfaat buat Engkau ya Allah gitu. Jadi begini Bu,
Ini secara tidak langsung ngasih tahu kita ibadah kita, dosa-dosa yang kita lakukan itu mah tidak akan mempengaruhi Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar. Walaupun kita berbuat dosa atau orang yang paling maksiat di buminya Allah, itu nggak bakal tuh menggoncang daripada kerajaan Allah, nggak bakal nurunin selevel pun level Allah gitu. Dan ibadah kita yang kita lakukan nggak bakal sedikit pun bermanfaat buat Allah, karena Allah nggak butuh itu gitu. Yang butuh siapa? Yang butuh kita semua. Dalam artian kasaran gitu, kita mau ibadah kepada Allah, kita mau maksiat kepada Allah, silakan. Kagak bakal berpengaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad azazani, dan suatu ketika Imam Abu Bakar Asyibli dapat ijazah nih dari siapa? Ba'dul Fudola, dari sebagian orang alim, dari sebagian orang yang memiliki keutamaan. Apa ijazahnya? An aqra'a ba'da sholatil jum'ah sab'a marrah hadhil abyat as-salasa min bahril wafir. Yang didapatkan Imam Abu Bakar Asyibli adalah ijazah setelah sholat Jumat. Ada syair yang disuruh baca setelah sholat Jumat berapa kali? 7 kali. Ini Imam Abu Bakar Asyibli dapat dari sebagian ulama yang memiliki keutamaan. Apa syairnya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli salati waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi wa amalani mu'amalatal karimi wa sabbitni ala nahjil qawimi. Tuh 3 bait itu dibaca 7 kali setelah sholat Jumat. Makanya kalau Jumat, kadang-kadang nih kalau Jumat di pelosok-pelosok, setelah orang sholat Jumat nih, ada yang baca syair ini, ila stulil firdausi ahla, sambil musafah. Itu karena dia ngaji tuh orangnya, gitu ngamalin 7 kali dia baca. Supaya apa? Supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nih artinya? Ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi, wahai Tuhan, lastu lil firdausi ahla. Aku bukanlah ahli surga Firdaus. Ya Allah, saya bukan ahli surga nih. Begitu. Wahai Tuhanku, aku bukan ahli surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, tapi kalau aku bukan ahli surga, aku juga kagak kuat masuk ke neraka jahim. Tuh. Kata Allah begini, terus lu maunya di mana? Gitu kan. Bukan ahli surga tapi kagak kuat neraka jahim gitu. Fahabli zallati, maka terimalah taubatku, terimalah kesalahanku, waghfir dunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil adimi, sesungguhnya engkau maha pengampun dari segala dosa. Wa amalani muamalatal karimi, ya Allah, perlakukanlah aku, berilah aku akan muamalah orang-orang yang mulia. Muamalah itu perlakuan sikap sehari-hari gitu. Berikan aku sikap yang baik seperti orang yang mulia.
Wasabbitni, dan ya Allah tetapkanlah aku ala nahjil qawimi, di atas jalan orang-orang yang lurus. Bagus nggak Pak doanya? Nah, kalau bagus diamalin habis sholat Jumat. Wah, ibu-ibu kan habis sholat Jumat bisa nggak? Bisa. Baca orang habis sholat Jumat di masjid, ibu baca ini aja syairnya. Gimana Bu? Bareng-bareng. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi wa amalani mu'amalatal karimi wa sabbitni ala nahjil qawimi. Dua kali nggak apa-apa. Wa amalani mu'amalatal karimi wa sabbitni ala nahjil qawimi. Tuh, Bu, baca 7 kali. 3 bait itu dibaca 7 kali. Nah, ini ijazah yang Imam Syibli dapatkan dari sebagian ulama. Hikayatan, ada cerita, ada hikayah dari Imam Syibli. Qadima Syibli ala Ibni Mujahid. Suatu ketika Imam Abu Bakar Asyibli main ke rumahnya Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid sama semasaknya berarti. Dia bertamu kepada Ibnu Mujahid. Sama-sama, ya ibaratnya sama-sama kiai begitu. Ya main. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid, baru datang. Dipeluk langsung tuh Imam Syibli sama Ibnu Mujahid. Habis dipeluk wa qabbala baina ainaini. Habis dipeluk dicium. Apanya yang dicium? Baina ainaini, di antara dua matanya. Berarti apa yang dicium? Keningnya dicium. Gitu. Makanya kalau ada para ulama kayak gitu, ya. Fasu'ila andalika, maka ada yang nanya Imam Ibnu Mujahid. Ada yang nanya Imam Ibnu Mujahid, ditanya, bagaimana? Imam Ibnu Mujahid, mengapa ente Imam Syibli datang ke rumah ente, mengapa ente peluk terus ente cium itu Imam Syibli? Kata Imam Ibnu Mujahid, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum. Aku mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mimpi bertemu Nabi. Waqad aqbala Asyibli, dan pada suatu hari ketika aku mimpi ketemu Nabi, dalam mimpinya itu apa? Imam Rasulullah itu nyium daripada Imam Syibli gitu. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala baina ainaihi. Ketika di dalam mimpi itu Rasulullah ketemu Imam Syibli, lalu mencium daripada kening daripada Imam Syibli. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpi tersebut, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Syibli? Kenapa engkau melakukan hal itu kepada Imam Syibli? Qala na'am. Kata baginda Rasul, benar, aku melakukan hal itu. Kenapa emang? Innahu lam yusolli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Kenapa aku melakukan hal itu kepada Imam Syibli?
Karena Imam Syibli itu lam yusolli fardhotan, tidak melakukan sholat fardu kecuali setelah melakukan sholat fardu ia selalu membaca. Setelah sholat fardu selalu membaca apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa ilaha illa wa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu sampai situ, Bu. Surat At-Taubah ayat berapa ya? 100 berapa itu? Pokoknya ntar dicari ya. Nah, ini yang diamalkan Imam Syibli. Kata Imam Ibnu Mujahid begini, itulah sebabnya ketika Imam Syibli main ke rumahku, aku peluk, aku cium keningnya. Karena aku mimpi Rasulullah nyium Imam Syibli tepat di antara dua matanya. Makanya aku melakukan hal itu kepada Imam Syibli. Di dalam mimpi tersebut aku tanya Rasulullah, kenapa melakukan itu kepada Imam Syibli? Ya, aku melakukan itu karena Imam Syibli kagak pernah ketinggalan dari laqad ja'akum rasulun. Nah, ini yang dibaca sama Imam Syibli. Bahkan di dalam riwayat lain itu siapa orang yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz sampai terakhir itu 2 ayat ya, kagak bakal mati. Tapi pas ajalnya dia bakalan lupa, susah tuh baca laqad ja'akum begitu. Itu ada hikayat dari para kiai, Pak. Ada orang yang ngamalin itu ketika ajalnya mau tiba-tiba laqad ja'akumnya lupa. Ya udah sadar dia, oh iya berarti ajal udah dekat gitu. Ya susah, walaupun hafal kan kalau dibaca terus hafal ya. Tapi pas ketika ajal mau meninggal dunia, dia nggak bisa lagi tuh ngapalin daripada ngapal laqad ja'akum. Nah, ibu bapak bisa ngamalin ini nih, ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Habis setiap selesai sholat fardu gitu. Ya, tuh banyak Pak amalannya. Kalau kita ngaji kitab mah bisa ngamalin ini, bisa ngamalin itu. Yang penting kita udah tahu sumbernya dari mana, begitu ya. Jangan tiba-tiba ngamalin orang tahu sumbernya, cuman ngedengar doang, gitu ya. Ini ada di dalam kitab Nasoihul Maibah, ada di dalam kisah Imam Syibli Abu Bakar As-Syibli. Ila akhiril ayatain wa yaqulu, dan habis baca itu baca apa? Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad gitu. Fasa'altu Asy-Syibli amma yaquluhu ba'da shalat. Dan aku bertanya, Imam Ibnu Mujahid memastikan, nanya lagi kepada Imam Syibli ya. Amma yaquluhu ba'da shalat. Setelah apa yang Imam Syibli baca ketika selesai sholat, pada tarok mislahu, maka Imam Syibli menceritakan seperti apa yang Imam Ibnu Mujahid mimpikan. Selalu baca lafaz ya aku begitu. Jadi ada orang nanya kepada Imam Ibnu Mujahid, kok ngelakuin itu sih kepada Imam Syibli gitu ya. Diceritain tuh sama Imam Ibnu Mujahid hal yang tadi. Dan dipastikan lagi kepada Imam Syibli setelah selesai sholat, ditanya Imam Syibli, benar amalannya, benar apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Mujahid. Wal maqalatut tasya wal isrun, dan makalah yang ke-29. Ini menghabisin lamaan juga enggak apa-apa ya, Bu.
Qala, ia berkata, siapa yang berkata? Masih Abu Bakar Asy-Syibli yang berkata, Idza aradta an ta'tanisa billah, apabila engkau menginginkan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yaskunu qalbaka ma'allah, sekiranya hatimu selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Wala yaghfiru minhu, dan tidak akan pernah merasa sendirian, gitu ya. Enggak bakal lari dari Allah Subhanahu wa taala. Fastauhish min nafsika, maka berpalinglah engkau dari dirimu. Artinya jangan sampai cinta diri sendiri mengalahkan kepada cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah melebihi daripada cinta kepada diri sendiri. Begitu. Bisa nggak kira-kira kalau kita kalau kita mah jauh begitu ya. Kadang-kadang Allah itu kita butuhkan ketika kita butuh. Kalau ada butuhnya baru kita sholat. Begitu. Ada yang begitu? Banyak. Jangan banyak dah, enggak sedikit. Ya, kadang kita mah mau gitu. Kalau lagi butuh doangan kita nyamperin Allah. Kebutuhan yang udah dipenuhin, jauh lagi. Gitu. Susah nemuin Allah lagi. Gitu. Tuh, hobinya kita. Gitu. Tapi kalau seorang ulama terus dia bagaimana nih ngelatih hatinya agar supaya terus cinta kepada Allah, bahkan dirinya sendiri sampai dilupain. Gitu ya. Gitu. Ada yang ngomong gitu, ada. Ibu tahu nggak tuh? Kalau orang Arab, kalau orang kan bilang bahlul, ngatain gua lu, gitu ya. Bahlul itu ada ceritanya, Bu. Bahlul itu orang yang emang akalnya dicabut sama Allah. Akalnya ditarik di magnet. Ya, ibarat sekarang mah wali majdub dah gitu ya. Wali-wali majdub yang akalnya ditarik, udah kagak kenal sama dirinya sendiri juga gitu. Itu hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid gitu ya. Itu dikatakan orang gila yang bijaksana. Emang apa? Ya Allah terus yang ada di pikirannya. Ya kalau orang gila zaman sekarang apa? Gila gara-gara harta gilanya. Ini mah gila-gila karena Allah dia sampai dirinya jadi seperti itu. Hidupnya di mana? Di kuburan. Suatu ketika Imam Ar-Rasyid dikatain gila, pemimpin dikatain gila sama Bahlul. Nah kan kata Imam Ar-Rasyid, kan lu yang gila, apa gue yang dikatain gila? Ya gimana ente kagak gila? Ente sekarang lagi gila kekuasaan. Digituin tuh Imam Ar-Rasyid. Kagak ada yang berani ngarin pemimpin, dia mau berani. Itu Bahlul tuh. Kalau mau tahu ceritanya ada di dalam kitab Uqalaul Majanin. Banyak orang-orang gila yang diceritakan yang bijaksana di situ. Orang gila bijaksana. Kalah kita Pak, kita makan waras. Bijaksana kita mana? Gitu. Ya. Nah, terakhir Pak, Su'ila Asy-Syibli ba'da mauti. Pernah suatu ketika Imam Syibli setelah beliau meninggal dunia, an halihi fil manam, ada seorang yang bermimpi dengan keadaannya Imam Syibli. Imam Syibli meninggal dunia. Ada orang yang bermimpi Imam Syibli ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahu li. Ngimpi dia ketemu Imam Syibli. Gitu ya. Bagaimana nih Faqala, lalu dia berkata, qala Allahu li. Allah berkata kepadaku, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu lak? Apakah engkau mengetahui kenapa Allah mengampuni segala dosa engkau? Gitu.
Qultu bisolihi amali. Lalu Imam Syibli jawab, tentu ya Allah, bisolihi amali. Kenapa Allah mengampuni saya? Ya karena dengan kesolehan amalku, gitu. Amal-amal soleh yang aku kerjakan. Qala la, kata Allah, bukan karena amal solehmu. Qultu bi ikhlasi ubudati. Kata Imam Syibli jawab lagi, kalau bukan dengan amal solehku, dengan keikhlasan ibadah yang aku kerjakan. Kata Allah, la, bukan juga. Qultu, lalu aku jawab lagi, bihaji wa shaumi wa sholati, dengan haji yang aku lakukan, dengan puasa yang aku lakukan, dengan sholat yang aku lakukan. Qala la, bukan juga. Kata Allah, bukan juga. Bukan karena itu engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kalau begitu bihijrati lisolihin wa litolabil ilmi. Kalau begitu dengan hijrahku yang aku lakukan, aku hijrah kepada orang-orang yang soleh, aku duduk kepada orang-orang yang soleh, aku nuntut ilmu. Bukan juga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek kan? Begitu itu capek kan? Bukan mulu, ini bukan, itu bukan, ini bukan, gitu ya. Langsung nanya lagi, qultu ilahi fima, wahai Tuhanku, lalu dengan apa engkau mengampuni segala dosa-dosaku? Gitu ya. Faqala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab daripada pertanyaan Imam Syibli. Atadkuru hina kuntu tamsi, hina kunta tamsi. Apakah engkau ingat wahai Imam Syibli, tatkala engkau berjalan fi darbi Baghdad, di lorong kota Baghdad, fawajadta hiratan saghiratan. Lalu ketika engkau berada di lorong kota Baghdad, engkau menemui seekor kucing yang kecil. Qad afaha, kucing itu qad afahal bardu, kucing itu lagi kedinginan hampir modar ini kucing. Ya, kedinginan ini kucing. Wa hiya tatazawi min syiddati, sampai gemeter itu kucing saking kedinginan. Fa'akhadtaha, lalu engkau mengambil kucing yang kecil tersebut, engkau ambil itu rahmatan laha, sebagai kasih sayang engkau kepada kucing itu. Wa adkhaltaha fi parwin, dan engkau meletakkannya di dalam kantong yang engkau bawa. Wiqayatan laha, karena engkau pengen jaga daripada kucing itu agar kagak mati itu kucing. Fakultu na'am, iya ya Allah, saya ingat itu. Waktu itu saya ingat itu, pernah itu saya alami begitu, kata Imam Syibli. Faqala ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Imam Syibli, bi rahmatika, karena rahmat engkau kepada kucing itu, rahimtuka, aku memberikan rahmat kepada engkau, aku maafin segala dosa engkau, lalu aku masukkan ke dalam surga. Sebuah pelajarannya apa? Ini ibadah Imam Syibli, jangan ditanya soal sholat mah, jangan ditanya soal puasa mah. Lah orang waliullah gimana? Ya, jangan ditanya soal haji mah, jangan ditanya tentang keikhlasan ibadahnya, jangan ditanya. Tuh ya, itu mah udah kagak bakal kalah. Tapi dengan perlakuan yang kecil terhadap sesama makhluk Allah, terhadap seekor kucing yang udah kedinginan, udah mau mati, dia tolongin. Tuh, sebab itu Allah ngasih rahmatnya kepada Imam Syibli. Artinya apa? Artinya kita jangan ngeremehin kebaikan yang kecil. Bisa jadi yang kecil itu dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Syibli, lau duktum halawatal wusla, jikalau seandainya engkau sudah merasakan manisnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manisnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la araftum mararatal qati'ah,
maka engkau akan merasakan pahit ketika engkau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak, kalau orang udah merasa manis, lezat, berdekatan dengan Allah, suatu ketika dia jauh dari Allah, dia merasa pahitnya hidup di situ. Gitu. Ini bapak ibu kalau pernah ngerasain begini, kalau udah sering ke musola, tiba-tiba bapak ibu, mohon maaf ini mah ya, berhalangan begitu ya, lama berhalangan sholat ke musola, rasa-rasanya aduh kalian benar hidup ke musola gitu. Nah itu berarti tanda daripada udah dapat kelezatan di dalam diri ibu bapak, udah bertanda bapak sama ibu udah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu tuh. Hatinya udah terkait sama Allah gitu. Ini kata Imam Asyibli, fa innahu adabun azim, karena merasa jauh adalah adab yang sangat besar gitu ya, adab yang sangat besar indah ahlillahi ta'ala, menurut orang yang udah ahlullah, udah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada dari sebagian doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dekat terus sama Allah, doanya bagaimana nih? Doanya Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Nah, ikutin Bu. Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Artinya apa? Ya Allah, rezekikanlah kepadaku ladatan nazri, kelezatan dalam memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia, wasyauqa ila liqaika, dan rindu bertemu kepada bertemu kepada Engkau. Rezekikan kami akan kerinduan bertemu kepada Engkau ya Allah. Ini surga, walaupun ada bidadari, walaupun ada dipan yang bagus, walaupun ada keindahan-keindahan, bakalan kalah semuanya ketika kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yarju liqa rabbika falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi. Siapa orang yang berharap ingin bertemu Allah, maka kerjakan dua hal: beramal soleh dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Insya Allah bisa ketemu Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kajian subuh ini dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dari kisah-kisah tersebut kita dapat terinspirasi, terpacu semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya ya dari bahasan